sekarang. Hampir anak lewat satu. Ya Allah. Ini kalau seandainya kemarin hampir lewat Kiai, makin berkurang lagi dah orang-orang. Kacau dunia dakwah Ustaz. Kacau. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kediaman salah seorang ustadz yang juga kadang main sinetron dan selalu aktif dakwah di Trans dalam acara Islam itu indah bersama Ustadz Maulana. Siapakah beliau? Yuk kita masuk ke dalam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ki? Sehat? Alhamdulillah. Al-Aidin wal faizin. Sama-sama Ustaz Ahmad. Masya Allah luar biasa. Pemirsa, kita baru saja tiba di kediaman beliau. Ternyata beliaulah orang yang tadi saya katakan. Oh jadi dari tadi nih sepanjang jalan vlog terus nih ya. Masya Allah Kiai Jaka Tingkir luar biasa. Ini kawan seperjuangan, guru kita, sahabat dakwah bersama. Insya Allah mudah-mudahan sehat afiat panjang umur Kiai. Amin. Al-Aidin wal faizin. Sampai mampir di gubuk kita, mudah-mudahan berkah, doa kita terkabul dan dosa kita diampuni Allah. Amin. Silakan Kiai, silakan. Sini biar. Ya, Masya Allah. Gimana kakak? Ayo duduk. Silakan. Baru ketemu ya, baru ketemu. Siap saya. Bet. Iya kan. Ada kakak, ada maaf ya, ada kakak. Ada kakak, siap. Audin airnya, Audin. Ratu Asila. Tiga-tiganya. Mabuk ya? Alhamdulillah, ramen aja, tetap mabuk. Bikin ini aja, bikin kaget. Kirain kali cuma masalah bilang kebetulan nih. Ya, kopinya lagi gue. Kopi hitamnya. Ya. Dari ini masanya 1.300, kalau 1.400 ya, 1.300 itu pegang. Ini ada Usman. Siswa yang itu 200 sampai 300. Nanti kalau mau ambil prakteknya. Alhamdulillah wa syukurillah Kiai. Jazakumullah khair katsiran nih. Karena terima kasih banyak antum jauh-jauh dari rumah dengan kesibukan ya yang begitu padat. Alhamdulillah antum sempetin datang kemari, bisa lebaran. Kita udah lama nggak ketemu. Saya girang banget ini tengokin. Saya yang belum pernah malah tempat Kiai lagi. Terakhir waktu ketemu kita waktu di rumah sakit. Rumah sakit saya. Iya. Anda juga merasa
bersyukur pada Allah, alhamdulillah berkat doa guru-guru, para kiai dan semua jemaah, Iya. Allah berikan kesehatan, alhamdulillah seperti sedia kala. Masya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan satu anugerah yang bisa Anda jaga untuk selalu mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang udah lama juga nggak ketemu, terakhir Iya. antum jenguk Anda di rumah sakit ya. Emang suasananya lagi begini keadaannya. Kita Betul, lagi diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sifatnya global. Betul, Ustaz. Jadi terakhir itu kita udah sama sekali nggak ada penutupan pengajian lagi dah. Iya, Biasanya kan menjelang masuk bulan Ramadan kan ada tawakupan pengajian. Iya. Kita masih ketemu, biar bagaimana juga kita masih jumpa di majlis-majlis maulid dan lain sebagainya. Tapi ya karena memang posisinya ada ujian dari Allah, terakhir ketemu pas antum udah di rumah sakit itu. Alhamdulillah Ustaz, Ana masih segar sekarang. Hampir-hampir Ana lewat satu. Ya Rabbi. Allah. Ini Memang kalau kemarin seandainya iya. kemarin hampir lewat Kiai, makin berkurang lagi dah orang-orang Kacau lain. dunia dakwah Ustaz. Kacau dah. Memang beberapa waktu yang lalu kita dengar banyak ulama-ulama kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Betul Ta'ala. Kiai. Gimana Ustaz pandangan antum nih tentang banyaknya para ulama-ulama kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya memang kalau kita perhatiin Kiai ya, keadaan sekarang ini memang sangat miris. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di antara beberapa hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang Nabi udah pernah sebutin, di antara tanda-tanda mendekat kepada kiamat itu adalah dicabutnya orang-orang alim. Betul. Jadi dicabutnya itu bukan disebabkan karena ilmunya yang dicabut, tapi karena orang-orang alimnya yang diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Betul. Kita lihat banyak ulama-ulama yang udah pada meninggal dunia, ulama-ulama saleh, orang-orang yang betul-betul di dalam mendidik, mengajarkan bagaimana untuk mendekat kepada Allah dan mengikuti sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kemarin belum lama guru kita bersama Adailullah Al-Mufti Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dunia juga. Orang-orang baik dipanggil nama Allah, orang-orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai satu Hadramut itu semuanya menangis, bahkan seluruh dunia kehilangan daripada beliau, orang yang luar biasa, yang mana di seluruh dunia ini banyak para dai, pendakwa-pendakwa yang mereka itu adalah lulusan daripada tangan mulianya Habib Ali Masyhur, kakak mulia daripada Habib Umar bin Hafid. Jadi kalau kita perhatiin, ini memang kita udah mesti banyak-banyak introspeksi diri, muhasabah diri, ya. Kenapa? Karena kita ngeri di zaman sekarang pergaulan makin semakin tidak bisa terkontrol. Makanya kalau nggak kita yang jagain keluarga kita, jagain anak-anak kita, jagain istri kita, ya siapa lagi? Karena yang tanggung jawab kita nanti di akhirat. Dan alhamdulillah saya girang banget, Kiai udah sehat, Alhamdulillah, ditemukan. alhamdulillah. Kemarin waktu terakhir tuh sebelum bulan puasa dirawat di rumah sakit kan saya lihat sampai kurus kering banget, ya Allah. Memang turun jauh Ustaz. Turun ya. Kemarin waktu sakit itu berat tuh 48. 48. Sekarang udah naik. Sekarang alhamdulillah udah 52. 52. Lewat dikit. Kalau ngelihat kemarin waktu sakit tuh udah nggak ada nafsu makan. Nggak ada Ustaz. Nggak ada yang namanya nafsu kepengen ini itu udah nggak ada. Nggak ada. Bawaannya udah berzikir aja sama istighfar ya, sama selawat. Ingatnya sama Allah. Ingatnya sama Allah. Betul. Cuman sekarang udah 52 udah seger begini makanya malah pengen kawin lagi kali ya. Ya Allah. Ya Allah. Ana juga dengar waktu beberapa bulan yang lalu antum juga sakit juga Ustaz. Sebulan lebih Ana dengar. Iya, itu posisinya waktu anak sakit, anak nggak lama sih, kurang lebih anak sakit sekitar 8 sampai 10 hari dan sempat dirawat di rumah sakit. Iya. Ya biasa dah kalau ustadz, guru-guru ya emang biasanya sakitnya di lambung. Iya. Asam lambungnya naik. Kenapa? Karena makannya nggak teratur, kebanyakan jadwal kesono kemari dan lain sebagainya. Akhirnya kebanyakan kesibukan sampai akhirnya makannya kurang terkontrol. Itu memang kalau yang sebulan, betul. nah itu waktu anak dah tuh dirawat di rumah sakit. Lantaran karena istri ngelahirin, belum bulannya harus lahir dan akhirnya anak masuk NICU dan biayanya lumayan besar. Alhamdulillah. Sampai hampir-hampiran anak itu udah kebingungan. Karena kita emang nggak punya apa-apa, kita manusia yang lemah. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah, dari siapa? Betul. Awaludin tuh yang nganterin pakaian ganti ke rumah sakit, saya sampai 2-3 hari kagak mandi.
istri di ruangan yang satu, anak di ruangan yang satu. Ya Allah, luar kita biasa. mondar-mandir ke sono kemari, belum lagi biaya itu tahu sendiri, 2 bulan anak dirawat di rumah sakit, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gerakkan hati orang-orang yang memberi kemudahan. Akhirnya semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita melihat perjuangan itu, ya luar biasa. Ya, sampai kepada titik kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemudahan. Makanya manusia ini jangan sok kuat, jangan sok hebat, jangan sok kaya, jangan pernah ngerasa dirinya itu paling-paling segalanya. Karena semua yang manusia punya itu cuma titipan dari Allah. Iya. Kita nggak punya apa-apa. Kalau sewaktu-waktu diambil sama Allah, diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, bingungnya luar biasa. Habis semuanya. Habis semuanya. Semua harus kembali kepada Allah. Karena kalau kita perhatiin zaman sekarang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ketika mereka diberi kenikmatan sama Allah, mereka lalai. Tapi di saat dikasih ujian yang berat, baru dia kelimpungan. Dan ujung-ujungnya kembali kemana kalau nggak ke Allah. Karena kalau manusia ada batasan kemampuan. Makanya ini satu pelajaran buat kita, Kiai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai sehat, Amin ya umur, Allah. Amin. mudah-mudahan bisa dakwah lagi, manfaat Amin. buat umat. Kita juga kan girang kalau Kiai kita bareng lagi satu panggung. Amin. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah. Pas banget aja nih Kiai. Ya, pemirsa, alhamdulillah baru saja kita sudah sama-sama dengarkan bagaimana setiap diri kita, tentunya pasti yang beriman pada Allah akan merasakan sebuah ujian, dan ini merupakan pelajaran buat kita agar supaya kita selalu merasa tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian tersebut. Baik Ustadz, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Anda udah bisa silaturahim, Ya. antum sehat, anak pun udah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa dakwah lagi bareng-bareng. Amin. Kangen udah lama. Amin. Terakhir antum jenguk aneh, Iya. makanya anak pun udah sehat. Alhamdulillah. Anak kemari. Mudah-mudahan insya Allah Mudah-mudahan antum berkah selalu semua. sehat, Amin. berkah semua kita. Amin. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe channelnya Kiai Jaka Tingkir Ider Kelana. Ya, insya Allah manfaat dan insya Allah juga menghibur. Juga jangan lupa subscribe dan like and share, comment Ustadz Ahmad Khan. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin insya Allah. rabbal alamin. Jangan pulang dulu Kiai. Ya, Siap temenin saya buka puasa. Kebetulan saya buka puasa alhamdulillah. sama. Kita Masya makan Allah. bareng-bareng ya. Ya Allah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah.